Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atofar, bertemu dengan saya Muhammad Kamal Al-Mazumi. Atofia Institute kali ini akan meneruskan pelajaran Nahwu Kitab Ajurumiyah. Kita sampai pada part ke-5. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang tanda daripada i'rab nasab. Bagi sahabat yang baru berkunjung, silahkan cek playlist kami, ada part 1, 2, dan seterusnya, supaya lebih lengkap pemahamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alimu al-allamah Syekh Haji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi, adapun itu bagi i'rab nasab khamsu alamatin, yaitu memiliki 5 beberapa tanda. Yang pertama al-fathatu, rupanya fathah, wal alifu dan alif, wal kasratu dan kasroh, wal ya'u dan ya', wa hadfun nuni dan membuang nun. I'rab nasab itu memiliki 5 tanda sahabat. Apa saja itu? Yang pertama ada fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Oke, kita petakan terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas tentang tanda daripada i'rab rofa. Karena i'rab pembagiannya ada 4 ya, masih ingat pelajaran yang kemarin? Yang pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga khafat atau jar, yang keempat adalah jazm. Nah, kali ini kita fokus membahas ini sahabat, yaitu nasab. I'rab nasab sendiri itu memiliki 4 tanda. Ya, yang pertama ada fathah, yang kedua ada alif, yang ketiga ada kasroh, yang keempat ada ya, dan kemudian yang kelima ada hadfun nun atau membuang nun. I'rab sendiri sebenarnya terbagi 2 secara garis besar ya. Ada i'rab asal. Nah, fathah ini adalah i'rab aslun atau asal. Sedangkan alif, kasro, dan ya adalah naibah atau i'rab pengganti daripada fathah. Oke, paham ya sampai di sini sahabat? Kita kembali ke makro. Fa'ammal fathatu, maka adapun tanda fathah itu fatakunu, ada apa fathah itu alamatan, menjadi tanda lin nasbi, bagi i'rab nasab, fi salasati mawadi'a, di dalam 3 beberapa tempat. Fathah menjadi tanda daripada i'rab nasab itu memiliki 3 tempat. Fil ismil mufradi, yang pertama terdapat pada isim mufrad, wa jam'it taksiri, yang kedua terdapat pada jamak taksir, wal fi'lil mudhari'i, yang ketiga terdapat pada fi'il mudhari'. Idza dakhala, ketika masuk, alaihi, atas fi'il mudhari', apa nasibun, amil nasab, walam yattasil, dan tidak bertemu apa fi'il mudhari' bi akhirihi, dengan akhirnya fi'il mudhari', apa syai'un, sesuatu pun. Fathah menjadi tanda daripada i'rab nasab itu terdapat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab, dan fi'il mudhari'nya bukan sudah berubah menjadi af'alul khamsah. I'rab yaitu salah satunya adalah nasab, memiliki 5 tanda. Yang pertama adalah fathah. Nah, fathah ini memiliki 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab ya, fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab. Kita contohkan satu persatu. Isim mufrad, misalkan
dibaca nasab, ra'aitu Zaidan, ya, ra'aitu Zaidan. Kita fokus ke kalimat Zaidan. Sahabat, Zaidan ini posisinya sebagai maf'ul bih. Maka seharusnya kalimat isim yang menjadi posisi maf'ul ini dibaca nasab. Nah, karena ini Zaidan berupa isim mufrad, maka tanda nasabnya berupa fathah. Lah, fathah ini bisa berubah fathah biasa atau bisa berubah fathatain. Tergantung nanti menentukan di depannya ada al atau tidak. Kemudian contoh yang kedua adalah jamak taksir. Misalkan ra'aitu ar-rijala gitu ya. Ra'aitu ar-rijala. Kita fokus pada lafaz ar-rijala atau laki-laki. Saya melihat beberapa laki-laki. Ar-rijala ini adalah jamak taksir. Posisinya sebagai maf'ul, maka menuntut lafaz ar-rijala ini dibaca nasab. Nah, tanda nasabnya menggunakan fathah. Kenapa fathah? Karena dia berupa jamak taksir gitu. Kemudian yang ketiga adalah contohnya nasab ditandai dengan fathah terdapat pada fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab. Kita ambil salah satu contoh saja amil nasab karena nanti ada pembahasannya sendiri. Misalkan an. An ini termasuk amil nasab. Ketika an ini masuk kepada fi'il mudhari', misalkan yakunu, asalnya yakunu. Karena kemasukan an, maka dia dibaca ayyakuna. Nah, kita fokuskan ayyakuna. Asalnya yakunu sebelum kemasukan an, ketika sudah kemasukan an berubah menjadi ayyakuna. Nah, ini fi'il mudhari', ketika dimasuki an dibaca nasab, dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah gitu ya. Kembali ke makro. Wa ammal alifu, adapun alif itu fatakunu, ada apa alif itu alamatan menjadi tanda lin nasbi bagi i'rab nasab fil asma'i di dalam beberapa isim al khamsati yang 5 atau yang kemarin kita bahas asmaul khamsah. Nahwu contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma, dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma dzalika pada demikian contoh. Jadi i'rab memiliki 4 macam, salah satunya adalah nasab. Kemudian nasab ini memiliki beberapa tanda. Yang tanda yang pertama tadi kita bahas yaitu fathah yang menjadi i'rab asal, dan yang kedua yaitu alif. Kita bahas yang alif sekarang. Alif ini mempunyai satu tempat yaitu terdapat pada asmaul khamsah ya, asmaul khamsah. Apa saja asmaul khamsah? Ya, yang kemarin kita bahas. Abuka kalau nasab menjadi abaka, akhoka, hamaka, faka, dzaka atau dzamalin gitu ya, dzamalin. Ketika asmaul khamsah ini dituntut untuk dibaca nasab, misalkan dia posisinya sebagai maf'ul ya, kita contohkan ra'aitu abaka, maka dia harus dibaca nasab dan nasabnya menggunakan alif. Lah ini alif ini. Begitupun dengan saudaranya abaka seperti akhoka, hamaka, faka, dan damalin. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Kita lanjut. Wa ammal kasratu, dan adapun tanda kasroh. Fatakunu ada apa kasroh itu alamatan menjadi tanda lin nasbi bagi i'rab nasab fi jam'il muannatsis salim, terletak pada jamak muannas salim.
Kita sampai pada tanda nasab yang ketiga, yaitu berupa kasroh. Kita sampai pada tanda nasab atau tanda i'rab nasab yang ketiga, yaitu kasroh. Nah, kasroh ini memiliki tempat di mana, yaitu jamak muannas salim. Ya. Jamak muannas salim secara mudah kita pahami adalah kebalikan dari jamak mudzakkar salim. Ya, kebalikan dari jamak mudzakkar salim itu namanya jamak muannas. Kalau jamak muannas menunjukkan perempuan, kalau jamak mudzakkar menunjukkan laki-laki. Misalkan muslimatun, ya, muslimatun. Muslim perempuan banyak. Muslimatun kalau dia dituntut dibaca nasab, i'rabnya dibaca nasab, semisal dia menjadi maf'ul, ra'aitu muslimatin, dia menjadi muslimatin. Atau yang sering terdapat dalam Al-Qur'an itu ya, khalaqas samawati. Nah, samawati adalah jamak muannas salim yang dimana dia posisinya maf'ul, maka dia harus dibaca nasab. Dia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan kasroh, bukan ta tetapi samawati. Gini ya, sahabat. Wa ammal ya'u, maka adapun ya, itu fatakunu ada apa ya? Itu alamatan, menjadi tanda. Ya, ini menjadi tanda linnasbi bagi i'rab nasab. Fit tasniyati wal jam'i, di dalam isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Sekarang kita sampai pada tanda i'rab nasab yang keempat, yaitu berupa ya. Nah, dia itu terdapat pada dua tempat. Ya menjadi tanda daripada i'rab nasab terdapat pada dua tempat. Yang pertama pada isim tasniyah. Masih ingat ya kemarin pengertian daripada isim tasniyah adalah ismun ma yadullu ala isnain, suatu yang menunjukkan dua objek. Nah, itu namanya isim tasniyah. Kemudian yang kedua, ya menjadi tanda daripada i'rab nasab itu bertempat pada jamak mudzakkar salim, kebalikan daripada jamak muannas salim. Contohnya isim tasniyah misalkan, isim tasniyah yaitu ra'aitu zaidaini. Ya, ra'aitu zaidaini. Ra'aitu melihat siapa aku, zaidaini pada dua zaid. Lah, zaidani ini posisinya dibaca nasab karena dia sebagai maf'ul. Dan tanda nasabnya menggunakan apa? Ya. Dan begitu pula jamak mudzakkar salim ketika dia dituntut untuk dibaca nasab atau posisinya harus dibaca nasab, maka tandanya menggunakan ya. Misalkan ra'aitu al-muslimina. Ra'aitu al-muslimina. Ra'aitu melihat siapa aku, al-muslimina pada beberapa muslim laki-laki. Nah, al-muslimina ini dibaca nasab karena dia sebagai maf'ul dan tanda nasabnya menggunakan ya. Ya, perbedaannya kalau pada isim tasniyah sebelum ya dia dibaca fathah. Namun kalau pada jamak mudzakkar salim sebelum ya dia dibaca kasroh. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi tanda i'rab nasab yang terakhir atau yang kelima, yaitu adalah hadfun nun atau membuang nun. Wa amma hadfun nun, maka adapun membuang nun itu fayakunu ada apa hadfun nun itu alamatan, menjadi tanda. Nun menjadi tanda daripada i'rab nasab, yaitu membuang nun menjadi tanda daripada i'rab nasab.
linnasbi bagi i'rab nasab fil af'alil khamsati terletak pada af'alul khamsah allati yang raf'uha yang adapun rafa'nya af'al itu bisa batin nuni dengan tetapnya nun ya. Keterangannya adalah bahwa i'rab nasab itu memiliki tanda yang kesekian atau yang kelima berupa hadfun nun. Apa sih hadfun nun? Hadfun nun itu membuang nun ya, membuang nun. Dia terletak pada af'alul khamsah yang kemarin sudah kita bahas ya. Adapun wazan atau sigot daripada af'alul khamsah yaitu apa saja? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, ini wazan-wazan daripada af'alul khamsah. Nah, asalnya begini ya, sahabat. Namun ketika lafadz yang mengikuti wazan ini dibaca nasab, dia tertuntut untuk dibaca nasab, maka nunnya itu harus dibuang atau dihilangkan. Misalkan yang mengikuti wazan yaf'alani misalkan ya, yadribani, yadribani, dia misalkan kemasukan amil nasab ayat ribani gitu ya misalkan, atau lan yat ribani. Nah, asalnya itu yat ribani. Ketika dia kemasukan amil nasab yang berupaan, maka nunnya ini harus dibuang, maka bacanya adalah ayat riba. Dengan membuang nun itu adalah bagian daripada tanda af'alul khamsah terbaca nasab. Sampai di sini cukup ya para sahabat, silahkan diulang-ulang agar lebih paham, dan jangan lupa juga yang belum mengikuti pengajian 4 sebelumnya silahkan buka di playlist. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.